ala Muhammad. Sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lebih keras sama-sama suaranya. Sallallahu 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 ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita sempurnakan 3 kali. Lebih keras suaranya. 1 kali lagi. Sallallahu 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 ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam Ustaz doakan panjang umur, sehat walafiat, rumah tangganya rukun, yang kerja naik kerjaannya, yang usaha lancar usahana, yang punya hutang lunas hutangnya. Ini aminnya paling kencang barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para alimin ulama, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa Ahilman sebutkan satu persatu. Tolong aminkan sama-sama. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah muliakan. Mudah-mudahan alimil ulama kita Allah jaga dalam kebaikan. Mudah-mudahan masjid kita, apa nama masjidnya? Masjid Ar-Rayyan, Allah berkahi semuanya. Amin ya Rabbal. Bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya pagi hari ini? Coba. Lamun Ahilman jawab tanya apa kabar, jawabnya alhamdulillah. Apa kabar semuanya hari ini? Bagaimana badannya, sehat? Keluarganya sehat? Pikirannya sehat? Kantongnya sehat? Bentar, ada beda oke jawaban Anda. Coba saya mau dengar dulu. Ibu, Bapak.
Segala orang kieu teh. Coba ibu, bapak, biasa aja Pak. Dari suaranya Ustadz bisa nebak yang banyak masalah yang mana. Coba ibu, bapak, anak-anak. Ustadz semakin tahu yang tidak punya masalah hanya anak-anak. Semuanya insya Allah, masya Allah. Alhamdulillah. Pertama hapunten pisan, Ahilman baru tiba pukul 11. Tadi baru landing dari Bangka Belitung jam setengah 10. Kemudian dari Bangka Belitung pesawat paling pagi itu jam 8. Itu nggak ada lagi. Sampai di Soekarno-Hatta jam setengah 10-an. Kemudian dibantu oleh teman-teman dari kepolisian, dipatwal sampai ke ini namanya daerah apa ini? Daerah apa? Geria Kencana. Ustadz taunya acaranya di Bukit Cimanggu. Jadi Ustadz tadi turun di tol, keluar tol mana? Tol Yasmin. Set, muter balik Cimanggu. Palingan 5 menit deh. Ternyata di Bukit Cimanggu kadieu teh. Aya truk di dinya teh nu calik aya. Aya motor pasalik singan aya. Nu leuwas mah Ustadz ditanya ke polisi. Ustadz reka mana ieu teh? Saya bilang acaranya di depan. Masya Allah, sampailah di sini. Tadi subuh Ustadz capek. Tadi pagi capek pisan. Di pesawat capek kene. Terus Soekarno-Hatta capek. Di Cibubur, masya Allah Pak. Sabtu pagi ke Bogor, macet tahu ente? Juara. Macet sampai ke sini, masya Allah. Capeknya Ustadz langsung hilang. Saya nggak tahu kenapa ya. Tadi di sana capek, lelah, sampai ke sini capeknya hilang. Ternyata Ustadz datang ke sini bertemu calon bidadari surga saya. Masya Allah. Ustadz mau tanya ini, yang hadir senang nggak ketemu sama Ahilman? Senang? Senang aja, senang banget. Cius? Ini apa? Pertanyaan kedua, sudah pernah lihat wajah saya sebelumnya Bang? Coba, yang biasa lihatnya di mana? Di TikTok. Ada yang lihat di TikTok ada. Yang lihat di YouTube ada. Di Instagram ada. Di TV ada. Saya mau tanya, yang di video sama aslinya bagusan mana? Serius. Ini yang di video sama yang asli bagusan mana? Yang foto sama yang asli bagusan mana? Lamunnya jawab foto. Oke, ulah foto jeung Ahilman. Tinggal foto di dieu we kieu tah. Eta geus aya fotona di dia. Ustaz, dimanapun kita nemuinnya nggak penting. Yang penting mah Ustaz Hilman bisa hadir ke sini. Betul apa betul? Iya Pak ya. Ustaz, demi Allah saya sampaikan bersyukur. Jazakumullahu khairan katsira. Ayah bunda sudah nungguin dari jam berapa ini? Dari jam berapa? Jam 8. Udah bosan? Udah capek? Lu capek sah? Ustaz udah siap dari habis subuh. Komo di kamari. Eta nu beureum tah jilbabna. Disiapkeun di kamari karena kita pengen datang taklim. Betul apa betul? Ibu, Bapak, Ahilman doakan. Ayo iklan ngelewat. Aduh, karunia apa? Ibu, Bapak, Ahilman doakan. Mudah-mudahan yang hadir pagi ini jadi ahli surga semua. Ustadz,
Kenapa doanya ahli surga? Iya. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang memudahkan kakinya untuk datang ke majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan masuk ke dalam surga. Kalau Ahilman tanya, yang hadir pagi ini mau masuk surga atau tidak? Mau aja, mau banget. Cius, mie apa? Mie ayam. Coba sekarang saya mau tanya, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan, katakan saya. Kelak. Masih kena ngalamun saat itu. Batur ngacung tuhnya. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surganya surga Firdaus? Masuk surganya sekeluarga? Terakhir, mau masuk surganya sekarang? Ditanya ayo nama aremung apa ya? Ustaz, kenapa itu yang kita minta? Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man abah. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Ustaz Hilman, apakah mungkin ada yang tidak mau? Mohon maaf, yang dimaksud tidak mau itu bukan tidak mau, katakan tidak mau, bukan. Tapi yang dimaksud tidak mau adalah mereka yang tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu. Apa diantaranya? Disuruh sholat tidak mau, disuruh ngaji tidak mau, disuruh puasa tidak mau, disuruh sedekah tidak mau, disuruh taat sama suami tidak mau, karena dia tidak mau mengikuti apa yang Allah perintahkan. Betul apa betul? Tapi kalau orang sini dari pagi kita nunggu sampai siang, Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan kesabaran Bapak Ibu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doain. Ahilman juga ini baru tiba dari Bangka Belitung. Mohon izin para ustaz, hari ini jadwal saya ada 5. Pagi di Kencana, nanti siang di Cimone, sore di Bintaro, pada maghrib jadi Depok, nanti malam di Ciampea. Doain Ahilman panjang umur, sehat walafiat. Jadi pertanyaannya, ini ceramahnya mau panjang mau pendek? Mau lama mau sebentar? Gak bosan? Gak capek? Yang capek sah. Ini mau sampai jam berapa ceramahnya Ustaz, mohon izin? Sampai jam berapa? Sampai maghrib. Baik. Ustaz, udah berapa penceramah yang meninggal di sini? Karena disuruh ceramah di PK maghrib gitu, Masya Allah. Baik. Pagi ini kita akan bicara tentang apa? Memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, Ustaz mau tanya, yang hadir pagi ini tolong jawab, yakin atau tidak peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi? Kurang kencang, yakin atau tidak? Ustaz nanya yakin atau itu? Ahilman khawatir pilih ayah, bisi ayah di daerah orang anu tina rasa yakin yang Isra Mi'raj terjadi. Nah Ustaz, lamun orang yakin Isra Mi'raj tidak terjadi, berarti orang tidak yakin kepada Allah. Tidak yakin kepada Allah berarti. Nah Ustaz, ya, karena peristiwa Isra Mi'raj kisahnya langsung disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Berarti hal ini menunjukkan kebenaran, kepastian, dan tidak boleh ragu di antara kita bahwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi. Betul apa betul?
Iya apa iya? Jadi kalau ada di hati kita, mual mungkin Ustaz, maknya seperti bisa berangkat di Haram ke Aqsa, di Aqsa ke Sidratul Muntaha, asa mungkin Ustaz, asa mungkin. Lamun aya perasaan dina hati orang gitu, berarti orang yakin ka saha? Berarti kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu. Yang paling menarik, kalau kita membahas Isra Mi'raj, kalau bicara pengertiannya sudah pada hafal semua, betul apa betul? Tapi yang Ahilman ingin garis bawahi, pertanyaan pertama adalah, Ustadz Hilman, kenapa waktu itu Allah memberikan peristiwa Isra Mi'raj kepada Nabi SAW? Nah, Isra Mi'raj itu untuk apa? Kenapa harus ada? Nah, ini yang paling penting. Pertama, kita ceritakan dulu, Ustadz, Isra Mi'raj itu terjadi untuk apa dan karena apa? Salah satu jawabannya, kalau kita membuka kitab, disebutkan di dalamnya peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi sebagai apa? Sebagai penghiburan bagi Nabi. Sebagai apa? Penguatan bagi Nabi. Lamun bahasa orang kencana mah healing, naon teh? Naon? Healing cenanya. Penguatan, penghiburan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena waktu itu Nabi sedang mengalami kesedihan. Mengalami apa? Mengalami apa? Kesedihan. Ibu bapak, kalau lagi sedih kan butuh penguatan, betul? Ibu lamun sedih naon penguatana? Gampang, diajak lempang ka Botani Square. Bener tuh? Asup ka Botani, asup we. Balanya boga duit. Udah biasa orang dia mengan survei hungkul, melongan memang 5 henteu. Tapi bisa menguatkan kita. Nah, singkat cerita, Ustadz, memangnya Nabi kenapa waktu itu? Nabi lagi sedih. Kunaon sedihna? Setidaknya ada 3 peristiwa. Ada berapa? Ada berapa? Ada 3 peristiwa yang membuat Nabi sedih ketika itu. Pertama, Nabi sedih karena Nabi kehilangan paman yang dicintainya. Siapa namanya? Siapa namanya? Abu Thalib. Punten ieu Ahilman turun eta meja ngahurinan pisan. Pelok pisang hayang dahar. Tapi kan keur ceramah teu parugu dahar nagenya. Panitia bungkus we. Ribuat dahar lagi merasa pabaliut kumaha carana. Hiji, Nabi teh sedih waktu itu karena kehilangan paman yang dicintainya. Siapa namanya? Siapa namanya? Abu Thalib. Ibu tahu Abu Thalib? Kenal? Di mana kenalannya? Ustaz, nah Nabi tepat sedih ketika kehilangan Abu Thalib. Iya, karena Abu Thalib adalah paman Nabi yang sejak kecil ngurus Nabi. Betul apa betul? Iya apa iya? Kita tahu Nabi waktu dikandung oleh ibundanya, ayahnya wafat. Betul? Kemudian beliau dilahirkan. Nabi dalam keadaan anak yatim karena ayahnya sudah wafat. Tidak lama dilahirkan, kemudian ibundanya juga wafat. Maka Nabi diasuh oleh siapa? Kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kemudian wafat. Nabi diasuh oleh pamannya. Siapa namanya? Abu Thalib. Sejak kecil diasuh. Dan Abu Thalib itu sayang banget sama Nabi SAW. Diasuh dari kecil, dididik dari kecil, diajar mengembala, diajar berdagang, diajak jalan-jalan kemana-mana, sampai kemudian tumbuh dewasa. Nabi dapat risalah, diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Itu godaannya makin kuat. Orang kafir Quraisy tidak berani mengganggu Nabi ketika itu karena masih ada pamannya. Siapa? Jadi Abu Thalib itu kalau bahasa sekarang itu jawaranya di kota Mekah. Jadi orang tuh mengganggu Rasul segan karena ada siapa? Abu Thalib. Maka apa yang terjadi ketika
Thalib wafat, Masya Allah, orang kafir Quraisy semakin mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kehilangan orang yang selama ini membela dalam hidupnya. Ketika pamannya meninggal, Nabi sedih atau tidak? Sakit atau tidak? Sakit, sedih. Tapi ya Allah, belum lama pamannya meninggal, kemudian Nabi pun diambil orang kesayangan lainnya, yakni istri tercintanya meninggal. Siapa namanya? Siti Badriyah, saya Badriyah. Siti Khadijah. Orang dia mah ayawi jawabannya teh. Siti Khadijah. Ustaz Hilman nah Nabi teh bersedih pisan. Masya Allah. Ibu, Nabi itu kehilangan Khadijah, merasakan sedih. Kenapa? Karena Khadijah adalah perempuan yang begitu mencintai Nabi, yang bisa menguatkan Nabi Sallallahu Alaihi. Sekarang saya mau tanya, Ibu mau tidak punya suami seperti Rasulullah? Jawab, mau atau tidak? Ibu ngaca tuh. Nah jawab teh meninggunahan we, mau. Nah begitu jawaban anak, punten mohon maaf. Lamun ibu pengen punya suami kayak Rasulullah, berarti ibu kudu jadi istri seperti siapa? Khadijah. Ustaz Hilman, ari Khadijah kumaha? Masya Allah. Khadijah mah adalah sosok istri yang bisa menenangkan hati suaminya. Satu kali diceritakan, Nabi itu lagi bertahanus di Gua Hira, lagi berdiam di Gua Hira. Tiba-tiba ada suara, Iqra. Lihat ke depan, gak ada orang. Lihat ke samping, gak ada orang. Lihat ke belakang, gak ada orang. Pas lihat ke atas, ada makhluk berjubah putih besar. Siapa yang turun? Jibril. Apa kata Nabi? Ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Kemudian Jibril selesaikan wahyu yang pertama, Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Beres 5 ayat, Nabi bulu kuduknya merinding, hatinya bergetar, kakinya ketakutan. Nabi lari. Kebayanglah sama ibu, betul nggak? Ibu lagi di rumah sendirian, tiba-tiba ada yang manggil, Ucu. Kalau nama ibu Cida, misal anak dipanggil, takut atau tidak? Takut. Maka Nabi juga ketakutan, bulu kuduknya merinding, hatinya bergetar, kakinya ketakutan. Apa yang terjadi? Nabi kemudian lari sampai ke rumah, dibuka pintunya. Ketika sampai di rumah, melihat wajahnya Khadijah, apa yang terjadi? Setengah ketakutan Nabi langsung hilang ketika melihat wajah siapa? Masya Allah. Khadijah tahu Nabi lagi takut, lagi ada masalah. Khadijah nanya, sehingga orang yang nyawai. Pas tahu ada masalah, dia nanya, ya Rasul, kunaon itu? Tapi Khadijah langsung deketin Nabi, kemudian meluk Nabi, dipeluk, dibisikin telinga Nabi. Apa bisikannya? Wahai suamiku, jangan takut, ada aku di sampingmu. Dipeluk lagi, dibisikin lagi, kamu itu orang baik. Kalau di luar sana ada yang menyakitimu, aku yang pertama akan mencintaimu. Kalau di luar sana ada yang menjatuhkanmu, aku yang akan pertama menguatkan dirimu. Suamiku, jangan takut, ada aku di sampingmu. Apa kata Nabi? Jamiluni, selimuti aku. Maka oleh Khadijah diselimuti kan? Turun wahyu yang kedua, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbuka fakabbir, dan seterusnya. Jadi Khadijah itu bisa menenangkan hati suaminya. Sekarang saya mau tanya, mohon izin. Kalau ibu kumaha ibu? Lamun suami ibu di luar ada masalah, pulang ke rumah
Lihat wajah ibu, hilang masalah tambah masalah. Jawab, iya jawab. Suami kita di luar ada masalah, kemudian pulang ke rumah, lihat wajah ibu, hilang masalah tambah masalah. Pak, hilang masalah tambah masalah. Jawab Pak, hilang masalah tambah masalah. Ibu dengarkan suara hati suami. Meren eta suami lamun hayang nyanyi, meren nyanyi. Ku menangis. Eta teh Ustaz baru tahu ternyata masalah suami yang paling besar. Siapa? Tanya darlingan orang Saudi. Ustaz, dah orang masuk hayang nyawa, suami ayah masalah dia bener tak? Suami datang, ayah masalah, ditanya ke orang mah, bapak, kunaon? Suami tengah jawab, ente mah. Tengah jawab, itu turunkan ke kamar. Bapak kunaon? Ente mah. Bapak nyokot anu ke kamar mandi, ibu diharap ke kamar mandi nungguan. Bapak kunaon? So hayang nyawa orang mah. Suami dahar di samping ditanya kurang kerahar ge. Bapak kunaon? Ente mah. Bapak kitu aya namanya. Jujur ka mamah. Eta sahali dia dan Mira. Jadi curiga bawaana teh. Suami ditanya tengah jawab jadi interogasi. Jadi orang curiga. Betul apa betul? Mohon maaf, Ustadz bukan ngomongin yang di sini. Ngomongin ibu-ibu yang di sana, yang di sini mah insya Allah enggak jauh beda, alias sarwa gitu kan. Maka wajar ketika Khadijah wafat, Nabi sedih atau tidak? Sedih. Satu kali pernah ada kisah, Nabi lagi duduk, kemudian Khadijah tidur di atas pahanya Nabi. Kabayang tuh? Nggak dibayangkan di si aksan orang. Nabi kerdiuk, tiba-tiba Khadijah tidur. Itu kepalanya, di pahanya siapa? Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi nangis. Nangis sampai air mata nate nyakclak. Nah, nyaklakan teh. Menetes. Sampai menetes di keningnya siapa? Khadijah. Sampai apa kata Khadijah? Wahai suamiku, eta dihapus air matanya. Jangan menangis. Kenapa engkau menangis? Apa jawaban Nabi ketika itu? Wahai Khadijah istriku, aku sungguh mencintaimu dan aku tidak ingin kehilangan dirimu. Ibu pernah nggak digituin sama suami? Pernah atau tidak? Nu ayat dia kalimatnya hari mama teh iraha maot. Ini serius orang jadi suami mana itu? Kadang-kadang baru gitu orang jawaban. Apa jawaban Khadijah ketika itu? Dihapus air matanya. Kata Khadijah, suamiku jangan menangis. Kalau nanti aku mati dan kau mau berdakwah, engkau tidak punya materi, engkau tidak punya bekal, aku mohon, kata Khadijah, gali kuburanku, jadikan tulang belulangku untuk mendukung dakwahmu ya Rasulullah. Gitu Khadijah mah. Kesika orang mah uangmu, uangku. Hari hayang suami siga Rasulullah. Hari orang tidak bisa belajar siga Khadijah. Khadijah mah lain. Mata wajar. Ketika Khadijah wafat, Nabi nikah lagi dengan yang lain. Nabi pernah tidur. Nabi ngiko. Nyebutin nama siapa? Khadijah. Sampai Aisyah tuh cemburu. Apa kata Aisyah? Ya Rasul, tadi engkau tidur, tapi engkau nyebutin nama Khadijah. Apa kalimatnya? Kan perempuan itu sudah mati. Mohon maaf. Kan sudah mati, udah nggak ada. Mereka mana tuh jalan? Saling mikir gitu. Gak usah dituturkan ke dia. Balik ke dia. Ustaz mas sensitif bu. Main gerak langsung hidup gerak ke dia. Lanjut atau tidak? Masya Allah. Apa kata Nabi? Ya, Khadijah memang sudah wafat, tapi dirinya tidak akan pernah hilang di hatiku. Kenapa? Ya, karena dia perempuan pertama yang mencintaiku.
Dia perempuan pertama yang beriman kepadaku. Dia perempuan pertama yang membela diri. Jadi mata kia penting ya. Kan dia ceramah mau akan dia. Mau ceramah di dia diukna. Lamun ayo gerak perhatian kalau gerak bener deh. Jadi kumaha ilman eta masya Allah tabarakallah. Apa jawaban Nabi? Iya, Khadijah memang sudah wafat, tapi dirinya tidak akan pernah hilang di hatiku. Maka ini pesan ya, ini pesan. Wahai perempuan, jangan sibuk mempercantik wajah. Kecantikan wajah hanya membuat laki-laki menatap. Tapi sibuklah mempercantik hati, karena kecantikan hati membuat laki-laki menetap. Ulangi, kecantikan wajah membuat laki-laki menatap. Kecantikan hati membuat laki-laki menetap. Catat, status malam minggu. Oke, orang kencana statusnya KB sarwa. Status sarwa, kecantikan wajah membuat laki-laki menatap. Kecantikan hati membuat laki-laki menatap. Cie, hasil ngaji tadi pagi sarwa KB statusnya. Wajar, maka Aisyah cemburu wajar. Perempuan cemburu wajar apa enggak? Wajar. Ibu namanya, misalnya ibu teh namanya Cetuti misalnya. Tiba-tiba suami kita tidur, manggilnya Celilis. Celilis. Cemburu atau ente? Cemburu. Singkat cerita, Khadijah wafat. Nabi sedih atau tidak? Pamannya wafat, Nabi sedih. Istrinya wafat, Nabi sedih. Tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Bahasa Arabnya Amul Huzni, tahun kesedihan. Maka Allah perintahkan kepada Nabi untuk berdakwah kemana? Ke Taif. Kemana? Taif. Jadi habis kehilangan dua orang itu, Allah nyuruh ke Nabi, ayo ke Taif. Ngapain? Berdakwah. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nabi sampai ke Taif, belum sampai ke Taif, orang Taif sudah menghadang Nabi SAW. Apa hadangannya? Mereka mencaci maki, manggil apa? Majnun, orang gila. Manggil apa? Tukang sihir. Sampai dilempari dengan batu, sampai ada dilempari dengan kotoran. Ustaz mohon maaf ya, lamun tadi Ustaz di kadieu dilempari tisu. Balik-balik dari orang beneran. Iman Nabi dicaci maki, dihina, dilempari batu. Bahkan ada batu kecil hingga pelipis Nabi, sampai Nabi berdarah pelipisnya. Diusir oleh orang Taif. Apa kata orang Taif? Kesana. Hush, hush, sana. Kayak gitu lah. Mun ayeuna meureun kitu, ayeuna meureun. Kan itu pergi. Maka apa jawaban Nabi ketika itu? Baik, saya akan kembali ke Mekah. Ketika sebelum sampai ke Mekah, Nabi duduk di sebuah tempat di bawah pohon rindang. Nabi nangis. Jadi waktu bisa Nabi nggak nangis. Nabi nggak menunjukin ke orang Taif kalau Nabi sedih. Tapi ketika pulang, Nabi duduk, Nabi nangis. Sampai, ya Allah, begitu berat dakwah ini ya Allah. Begitu berat tantangan dakwah ini ya Allah. Makanya mohon maaf ya, kalau ada yang dakwah kemudian diuji, wajar. Dakwah mah pasti diuji, karena pahalanya surga. Lamun ringan pahalanya kipas angin, kulkas satu pintu. Dakwah itu berat. Yang ringan apa? Dahar. Dakwah mah berat, ringan dahar. Pas Nabi lagi duduk, tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, di depanmu ada gunung, di belakangmu ada gunung. Kalau engkau minta sama Allah, aku akan timpakan dua gunung ini untuk membalas kelakuan siapa? Orang Taif. Coba saya mau tanya, lamun ibu, bapak jadi nabi ketika itu, kira-kira apa jawaban ke Jibril? Apa jawaban ke Jibril? Ada orang yang nyakitin kita,
Kita dikasih pilihan, mau dibalas apa enggak? Apa jawaban kita? Berhenti jawaban Jibril, gaspol. Akhirnya kini nggak kuat. Berhenti itu jawaban orang benar apa enggak? Mungkin itu jawaban kita, tapi Nabi tidak. Apa kata Nabi? Ya Jibril, a'fu anhum fa innahum la ya'lamun. Maafkan saja mereka, karena mereka tidak tahu saja apa yang sedang aku maksudkan untuk mereka. Ketika ada orang yang menyakiti, bukan membalas menyakiti, tapi membalas dengan kebaikan. Lembut nggak hati Nabi? Lembut atau tidak? Tenang atau tidak? Maka ini belajar. Catat ya, kalau ada yang menyakiti kita, maka sikapnya ada 3. Maafkan, doakan, ikhlaskan. Catat. Status hari Senin. Kalau ada yang menyakiti kita, sikapnya ada berapa? 3. 1, 2, 3. Bisa? Kalau ada yang nyakitin kita, sikapnya ada berapa? 1, 2, 3. Enak apa enggak? Catat ya, memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Status malam Jumat berada serem sekali katamu. Apa yang terjadi Ustaz? Pamannya wafat, Nabi sedih atau tidak? Sedih. Istrinya wafat, Nabi sedih atau tidak? Sedih. Di Taif diperlakukan seperti itu, Nabi sedih atau tidak? Maka Nabi kembali ke Mekah. Singkat cerita, di tahun ke-10 atau 11 Hijriah, Allah berikan peristiwa kepada Nabi untuk menguatkan hati Nabi. Apa nama peristiwanya? Isra dan jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi itu cerita awalnya. Jadi tiba-tiba datang begitu saja, tidak. Tapi Nabi mengalami proses yang panjang. Nabi sedih, Nabi tersakiti, tapi karena sabar, hatinya lapang, hatinya lembut, maka Allah berikan hadiah. Isra, diperjalankannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj, diangkatnya Nabi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Punten. Kalau kita melihat keadaan kita sekarang, mohon izin, kurang lebih 2 tahun ini kita dihadapi dengan pandemi, betul atau tidak? Mohon izin, hidup kita sekarang susah atau enak? Minyak langka, minyak kumaha, minyak aman. Anak-anak sekolah di rumah atau di sekolah? Di rumah. Handphonenya ada berapa di rumah tuh? 1. Ayat tulisan apa itu? Kuotana ayat. Ribuan kawan itu. Capek atau tidak? Sakit. Gimana sakitnya? Dia. Ustaz, meni berat ya hidup Ustaz, meni sedih, meni susah. Mohon izin, peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita, bunda sayang, ayahanda sayang, kalau kita mau ditolong sama Allah di balik kesedihan yang kita rasakan. Saya ulangi, kalau kita mau ditolong sama Allah di balik kesulitan dan kesedihan yang kita rasakan, maka belajarlah dari peristiwa Isra dan Ustaz, gimana caranya agar kita ditolong sama Allah? Coba saya mau tanya, yang hadir di sini mau tidak ditolong sama Allah? Jawab, mau atau tidak? Mau aja, mau banget. Cius, mie apa? Kan lu tadi mie ayam mati, mie oyeng ayo nama. Ustaz, apa sikapnya? Tolong catat. Ada 3 S. Ada berapa? Agar kita ditolong sama Allah. Ada berapa? 3 S. Yang pertama, S-nya sabar. Apa yang pertama? Sabar. Naon sabar teh? Naon sabar teh? Ibu katabrak
jeger cicing we. Eta sabar atau lain? Eta sabar lain eta mah sedeng lain sabar. Lamun ibu katabrak cicing wae lain sabar eta mah naon? Kumaha Ustaz? Lamun urang sabar segera urang ke rumah sakit. Lanjut atau tidak? Lanjut atau tidak? Jadi nu pertama esna naon tadi teh? Lamun urang hayang ditolong ku Allah kudu naon? Sabar teh naon? Sabar teh lain cicing wae. Sabar itu bukan tidak bergerak, bukan. Sabar itu artinya al-habsu wal man'u, menahan diri dan mengendalikan diri. Naon sabar teh? Menahan diri dan mengendalikan. Ayat sabar teh ayat tilu. Hiji, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ibu bisa bangun tiap malam kemudian tahajud, kudu sabar atau henteu? Sabar. Ibu mau ngaji janji jam sarapan, si Ahilman datang jam 11. Keur atau henteu? Itu jam sabaraha datangna. Ibu bisa milih pergi, ibu bisa milih marah-marah ke saya, bisa mencak-mencak ke saya, tapi ibu tahu diri dan ibu mengerti perasaan aku. Siapa di mana cerai teh? Oh di Balkabel itu, oh macet. Ibu nunggu karena ibu tahu ada kebaikan. Namanya apa ini? Sabar. Hiji, sabar dalam ketaatan. Nuka dua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ibu ada kesempatan nyeun maksiat, ibu teu maksiat, nah sabar, nahan diri. Contoh, tetangga urang cai di sawah teh ngajak ngomongkan batur ka urang. Ceuida naon cai? Ceuida apa tuh? Eta tetangga urang saha si Cetutik. Emang kumaha Cetutik teh apa tuh? Geus milu senam sabulan, senam jumpa, tapi eta awakna teu berubah. Kitu we. Kumaha kitu? Itu berbentuk gitu. Ngerti apa enggak? Oh, Ceuida tahu enggak? Tetangga kita siapa tadi namanya? Cetuti. Udah ikutan senam zumba sebulan, tapi badannya nggak berubah. Kata Ceuida teh, emang begitu? Datang temen yang lain, Celilis. Celilis teh, Ceuida, Ceai, jangan ngomongin orang lain. Jangan kayak Cenok. Cenok masa ngomongin batu. Suka ngomongin orang lain. Ceuida teh, hari kamu ngomongin Cenok barusan. Tah, eta teh ada kesempatan berbuat maksiat, tapi ibu tahan. Pengen ngagibah, pengen ngagosip, tapi dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Barang siapa yang menceritakan kejelekan orang lain, maka dia seperti memakai bangkai saudaranya. Jadi ibu tahan, kudu sabar. Eta namanya sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi sabar itu bukan diam. Sabar itu bukan gak bergerak, bukan. Sabar itu menahan diri agar tidak melakukan sesuatu yang dibenci sama Allah. Suami ibu selingkuh, gimana kira-kira? Hah? Apa? Sabar. Suami ibu selingkuh diapain kira-kira? Suami ibu selingkuh, ibu gak langsung begini. Hah? Emang suami aku doang yang bisa selingkuh? Aku juga bisa.
bukan sabar. Betul apa betul? Ketika suami ibu salah, maka ibu minta sama Allah, ya Allah, suami aku salah, suami aku selingkuh, tapi aku mohon ya Allah, lembutkan hatiku untuk mau bertanya kepada suamiku. Untuk langsung, untuk ibu suami kita selingkuh langsung, ayah, mau, yuk besok, mau, bunuh mama. Kenapa? Kan dia tahu suami cuma titipan, keluarga cuma titipan. Betul apa betul? Ya udah, sesuatu yang ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah menjadi milik orang lain, dan sesuatu yang tak ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah menjadi milik kita. Jadi kumaha, kalem aja, tenang aja. Suami pergi sama yang lain, mungkin dia bukan jadi rumah, hanya jadi WC umum. Mungkin dia bisa pindah, tapi hatiku tetap kuat. Mungkin saja ketika ibu sabar membersamai suami ibu, walaupun suami ibu salah, tetap ibu mendapatkan pahala dari Allah. Betul apa betul? Suami ibu biarkan jadi hisabnya dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Ustaz, sabar teh beratnya? Enggak. Karena pahalanya apa? Sabar itu berat karena pahalanya apa? Surga. Kalau ringan pahalanya apa? Kulkas satu pintu, piring cantik. Betul betul. Ustaz, sabar itu berat. Yang ringan sare. Betul? Kalau mau ditolong sama Allah, yang pertama apa? Sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri. Baru yang kedua, S-nya apa? Salat. Tuh, Isra Mi'raj. Nabi SAW sepulang dari sana dapat oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Allah ingin tegesin sama kita, kalau kita lagi susah, lagi sulit, lagi puyeng, lagi ada masalah, udah jawabannya pakai apa? Sholat. Sholat itu penting. Kenapa? Tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Barang siapa yang rusak sholatnya, maka rusak agamanya. Betul apa betul? Iya Pak ya. Ibu bapak ada bangunan, bangunannya mewah, tiangnya roboh, apa yang terjadi? Hancur. Betul? Bangunan mahal, bagus, tapi tiangnya retak, apa yang terjadi? Hancur. Itulah sholat. Maka apa kata Nabi? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya pertanyaan pertama yang akan dihisab ketika nanti hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya benar, benar semua amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusak seluruh amalnya. Betul apa betul? Iya Pak iya. Makanya orang yang hidup tapi nggak sholat sia-sia. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Harta banyak nggak sholat, apa gunanya? Jabatan tinggi nggak sholat, apa gunanya? Wajah apa itu? Wajah glowing nggak sholat, apa gunanya? Betul? Maka mohon maaf, yang membedakan kita dengan orang yang beda agama dengan kita, lihat pada apanya? Sholat. Betul apa betul?
Ahilman, panggilan apa yang dia rindukan? Azan. Dia rindu panggilan azan. Dia kangen panggilan azan. Ahilman waktu dengan izin Allah ya pernah tinggal di Amerika. Baik sombong ya mah. Lihat. Kita pernah tinggal di sana, rindu dengan azan. Betul? Kenapa? Karena kita merasa ketika ada panggilan azan berarti panggilan untuk apa? Salat. Ya Allah, ini salat. Berarti ini momentum terbaik untuk saya menghadap kepada siapa? Allah. Kenapa saya menghadap Allah? Iya, karena saya banyak kebutuhan, saya banyak permintaan, saya banyak permohonan. Betul apa betul? Ibu dulu janjian sama mantan pacar kita jam 1. Kira-kira persiapan jam berapa? Janjian jam berapa tadi? Jam 1. Persiapannya jam berapa? Oh, dari pagi persiapan. Betul apa betul? Nyiapin baju yang terbaik. Ini bagus nggak ya? Ini bagus nggak ya? Dicocok-cocokin. Kalau jilbabnya hijau, bajunya kuning. Kalau bajunya kuning, roknya merah. Ih, pelangi meureun eta mah. Lewat, udah baju cocok, baru mukanya dipoles sedikit, alis dilempeng-lempengin, betul? Pipi ditirus-tirusin, betul? Bibir dimerah-merahin. Ari bawang hidung. Poho meureun teh di make upan eta saeutik deui. Mau ketemu sama mantan pacar kita yang memungkinkan menyakiti hati dan perasaan kita, tapi tetap kita persiapan. Betul? Pas ketemu maunya cepet-cepet atau lama-lama? Mau ketemu jangan dulu pulang. Kenapa? Maji amat. Maunya lama, gak mau pulang dulu. Kata yang mantan kita, aku pulang dulu ya, ada kerjaan. Jangan pulang dulu, aku tuh masih kangen. Akhirnya pulang, sampai rumah, telepon apa enggak? Telepon, kamu udah sampai apa belum? Jangan lupa makan ya. Dia ngomong sama kita, kamu juga jangan lupa makan ya. Kamu kenapa sih ngeliat aku makan terus? Kamu pengen aku gemuk ya? Terus, padahal cuma manusia. Betul apa betul? Ini mau ketemu sama Allah, mau berkomunikasi sama Allah, mau minta sama Allah. Kadang-kadang Allah panggil jam 12, kita datang jam berapa? Kadang jam 1, kadang jam 2. Padahal kita dibutuh sama Allah. Betul apa betul? Maka orang kencana apa namanya nih? Perumahan, geria, kencana. Kalau kita pengen memperbaiki hidup kita, maka jawabannya perbaiki sholat kita. Apa? Kalau kita mau memperbaiki hidup kita, perbaiki apa? Sholat termasuk. Kalau kita pengen rezekinya lancar, perbaiki sholat. Mana keterangannya Ustaz? Nanti dibuka di rumah ya. Surat Toha ayat 132. Surat naon? Ayat sabaraha? 132. Yang pertama, kalau kita mau ditolong oleh Allah harus apa? Sabar. Yang kedua, kalau kita mau ditolong sama Allah harus apa? Salat. Dan yang terakhir, kalau kita mau ditolong sama Allah harus banyak syukur. Apa? Syukur. Ustaz, kumaha bisa syukur? Kan kersusah, kan kersulit. Punten, sulit teh kurang. Mungkin di mata Allah mah tidak sulit. Betul apa betul? Seringkali yang nganggap hidup kita susah itu siapa? Kita sendiri. Demi Allah, tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Betul apa betul? Tidak ada yang kurang yang Allah hadirkan untuk kita. Yang kurang siapa? Yang kurang bukan Allah. Yang kurang siapa? Yang kurang siapa? Yang kurang kita. Ahilman, kita kurang apa? Kita ini
dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin kurang ajar. Ulangi, dikasih nikmat kurang apa? Syukur. Dikasih ujian kurang apa? Sabar. Ketika beramal kurang apa? Ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Jadi yang kurang Allah atau kita? Yang kurang Allah atau kita? Yang kurang bukan Allah, yang kurang kita. Itu yang membuat hidup kita jauh dari pertolongan Allah. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Kalau mau bahagia, catat ya. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Catat status hari Rebo. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan kumaha cara bersyukur? Ada 3. 1, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Kumaha carana? Yakin apa yang kita punya semua dari siapa? Keluarga kita titipan dari siapa? Allah. Harta kita titipan dari siapa? Allah. Pangkat jabatan kita titipan dari siapa? Maka kita kalau bersyukur gak akan sombong, gak akan merasa pang aina, gak akan merasa pang akunya. Kenapa? Karena semua dikasih oleh siapa? 2, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Apa ucapannya? Apa ucapannya? Dikasih suami yang soleh, alhamdulillah. Dikasih suami yang kurang soleh, alhamdulillah. Ibu, jangan membandingkan suamimu dengan suami orang lain. Pasti beda, betul apa betul? Udah terima aja yang begini. Udah terima aja yang ada. Betul. Sok Ustaz mau tanya, ibu-ibu orang Kencana mau tidak punya suami kayak Ustaz Hilman? Mau atau tidak? Ibu bilang enggak. Kenapa Ustaz enggak? Karena Ustaz udah pasti enggak mau sama ibu. Maka ibu jawabannya enggak Ustaz, enggak. Ibu belum tahu aja istri saya, belum tahu. Ditinggal tiap hari, betul apa betul? Ibu kudu nahan cemburu. Kan ada wajah kiamat tuh banyak yang mau. Banyak yang dikit-dikit minta foto, coba. Kalau ibu cemburuan gimana? Ayah, jangan foto-foto. Maka saya alhamdulillah tidak punya istri kayak begini. Alhamdulillah. Dakwah Allah kayak dipasangkan dengan yang pas, betul apa betul? Berarti suami ibu yang sekarang ya, yang ini yang terbaik, betul betul. Jangan minta suami yang ganteng. Suami ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Ustaz gak ganteng, enggak. Saya mah manis. Serius. Sama. Bapak juga Pak, Bapak juga. Udah terima aja istri yang sekarang begini. Serius. Kalau yang cantik punten skincare-nya mahal, betul. Kan Bapak kalau punya yang begini mah aman. Nggak ada skincare, pakai tangan bisa. Aman kieu mah. Insya kuncinya apa? Mohon maaf. Bukan titik yang menyebabkan tinta, tapi tinta yang menyebabkan titik. Bukan cantik yang membuat aku cinta, tapi cinta yang membuat kamu cantik. Serius. Istri yang bertemu
ketemu suami yang pas, maka dia akan menjadi ratu dan bidadari. Betul apa betul? Maka jadi suami, sayangi istrimu. Ada yang cerita gini, Ustaz, istri aku mau ngomong wae. Salah, bukan ngomong wae, tapi telinga kamu yang tidak sabar mendengarkan cerita istrimu. Betul apa betul? Istri sama laki-laki beda atau sama? Beda. Laki-laki itu kebutuhan kosakatanya sehari 5.000. Kalau perempuan 25.000. Matanya Ustaz mah, lamun istri lagi cerita, biarin aja. Karena dia sedang menghabiskan kuota kosakatanya. Makanya bagi istri didengarkan, senang atau tidak, Bu? Oh, ibu cerita sama suami, ayah, ibu mau cerita, naon sih? Gitu aja diomongkan. Sakit atau tidak? Gimana sakitnya? Tapi kalau suami ngerti, ketika istrinya cerita, suami bilang, Masya Allah, masa sih? Benar. Bapak belajar ya, dari mulai sekarang, istri walaupun cerita panjang, walaupun ceritanya sama 99 kali sama, dengerin aja. Kenapa Ustaz? Ya, kalau suami tidak bisa mendengarkan cerita istrinya, jangan kaget, istrinya akan mencari telinga laki-laki yang lain. Betul? Ujungnya curhat, betul? Nanti bermain panjang. Begitu juga sama. Ibu, suami itu butuh ketenangan. Butuh apa? Kalau ibu di rumah, berikan ketenangan kepada suami. Kalau suami tidak mendapatkan ketenangan di rumah, maka dia akan mencari ketenangan di mana, Pak? Di mana? Di luar rumah. Maka suami istri kudu belajar syukur dengan apa? Syukur dengan apa yang Allah berikan. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan halus ini suaranya. Ini nah. Syukur. Apa kuncinya? Jangan membandingkan hidup kita sama siapa? Sama orang lain. Jangan. Ini mah tetangga beli kulkas baru, kita kedinginan. Tetangga beli kompor gas, kita kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita katabrak. Udah cicing di hari penuh tetangga orang berenang. Tetangga masang parabola, kita minum paramek. Jadi liur. Yes, ayo nama syukuri apa yang Allah berikan. Betul atau betul? Iya Pak ya. Mulai hari ini baru yang ketiga apa? Asyukru bil amal. Syukur dengan amal perbuatan. Maka ada satu doa. Tolong amalkan ya. Doa ini dibaca setiap selesai sholat. Ada doa dari Nabi. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Coba, ahilman sekali, Bapak Ibu sekali. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baca doa ini agar kita diberikan ketenangan, diberikan kelapangan, dan diberikan kebahagiaan dalam hidup. Kita ulangi. 3S agar ditolong sama Allah. 1 apa? Sabar. 2 apa? Salat. 3 apa? Syukur. Mudah-mudahan orang kencana bisa mengamalkannya. Alhamdulillah. Cukup sampai di sini? Cukup? Masih mau ceramahnya? Masih mau dengar ceramahnya? Insya Allah ya, lihat di TikTok aja.
Insya Allah. Masih boleh nggak Ustaz Hilman kesini lagi? Boleh nggak Ustaz ceramah di sini lagi? Insya Allah ya. Doakan Ahilman panjang umur, sehat walafiat, semua yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik bunda saya, sebelum kita kembali, mari kita lembutkan hati, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa kurang lebih 24 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, atau kurang lebih 23 harian lagi insya Allah. Mudah-mudahan kita semua disampaikan dengan bulan Ramadan. Al-hadiyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Angkat kedua telapak tangan kita, tutup kedua mata kita, tundukkan kepala kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes dalam doa siang ini menjadi kekuatan kita dalam doa-doa yang Allah kabulkan. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, hari ini kami semua berkumpul di tempat ini. Kami mohon kepadamu ya Allah, cintai kami semua dengan kasih sayangmu ya Allah. Sayangi kami semua dengan rahmatmu ya Allah. Ridhoi perkumpulan kami pagi ini, sehingga membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, berkahi ilmu yang kami dapatkan, sehingga membuat kami semakin dicintai olehmu ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Allah, kami yang mengangkat tangan kami yang menundukkan kepala kami yang hadir pagi siang ini, kami mohon ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni semua kesalahan kami ya Allah. Ampuni semua kehilapan kami ya Allah. Kami sadar mungkin ujian, musibah, kesulitan datang bertubi-tubi kepada kami karena ulah dosa perbuatan kami ya Allah. Ighfir lana, ampuni semua dosa-dosa kami. Ighfir lana, ampuni semua buruknya masa lalu kami. Ya Allah, ampuni mata kami jika sering melihat yang haram. Ampuni lisan kami jika sering berbohong, ingkar janji, fitnah, ghibah. Ampuni tangan kami ya Allah jika pernah menyentuh yang haram, pernah mengambil yang haram. Kemaluan kami ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina ya Allah. Perut, ampuni jika dalam perut kami ada yang pernah masuk makan minum yang haram, ada yang pernah mabuk, mengambil harta riba. Ighfir lana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kaki kami ya Allah yang sering melangkah ke tempat maksiat. Apalagi dosa kami kepada orang tua kami, ayah ibu kami. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati orang tua kami.
orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan tubuhnya, bahagiakan hari tuanya. Ya Allah, namun jika orang tua kami ada yang sudah wafat, lapangkan alam kuburnya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Terima iman Islamnya ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Allah. Taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Allah, berkahi rumah tangga kami. Allah, berkahi keluarga kami. Allah, takdirkan anak-anak kami soleh-soleha. Ya Allah, berkahi sisa umur hidup kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, yang hadir pagi ini, kami yang sedang gelisah, Engkau tenangkan hatinya ya Allah. Yang sedang susah, Engkau mudahkan hidupnya ya Allah. Yang sedang sepi, Engkau lapangkan urusannya ya Allah. Yang sedang sakit, Engkau sembuhkan penyakitnya ya Allah. Yang punya hajat, Engkau segerakan hajatnya ya Allah. Hadirin, silahkan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Ayo, yang lagi sulit, lagi susah, lagi punya masalah, ayo minta sama Allah. Allah, 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 Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, tolong kami semua ya Allah, bantu kami semua ya Allah, ringankan masalah kami ya Allah. Ya Allah, sebentar lagi kami akan berjumpa dengan Ramadan. Kami mohon ya Allah, Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami bertemu dengan Ramadan. Panjangkan umur kami bertemu dengan Ramadan. Sehat afiatkan tubuh kami ya Allah, agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, hantarkan kami berjumpa Ramadan, sampaikan kami berjumpa Ramadan. Izinkan tahun ini kami bertemu lagi dengan Ramadan. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ijabah permintaan kami ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah. Bersihkan tubuh kami ya Allah. Sambut Ramadan ini ya Allah tarhib, senang, bahagia. Maka mudahkan semua urusan kebutuhan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami, ijabah permintaan kami, terima salat kami, terima taklim kami, kabulkan semua permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan sebelum kita bertemu Ramadan, hati kita diberikan kesucian dan kebersihan.
Yang mau kenal lebih dalam, silakan Bunda follow Instagram saya Ahilman Fauzi. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Yang benar dari Allah, yang salah dari Ahilman yang banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah agama yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ahilman Fauzi. Kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.